Perkenalkan, nama saya Nabila Oktavia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B, Fakultas Tarbiyah, semester 3 dan angkatan 2024. Di sini saya akan membahas tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW dan implementasinya dalam kepemimpinan pendidikan. Sebelum itu, saya akan membahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan aspek krusial dalam membentuk arah, visi, dan karakter suatu lembaga, termasuk dalam dunia pendidikan dalam Islam. Rasulullah SAW menjadi teladan utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan, keteladanan moral. Sini saya akan membahas tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pendidikan. Ada 4, yaitu yang pertama, 1. Keteladanan, yang artinya uswatun hasanah. Rasulullah SAW tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menjadi contoh nyata yang menunjukkan perilaku baik dan akhlak mulia, sehingga menjadi panutan bagi para umat dan muridnya. Dan yang kedua, ada gaya kepemimpinan partisipatif, yang artinya Rasulullah SAW ini sering bermusyawarah dan mendengarkan saran dari para sahabatnya serta peduli terhadap kebutuhan umatnya. Dan yang ketiga, ada penghargaan dan motivasi, yang artinya Rasulullah SAW ini sering memberikan pujian dan pengakuan atas prestasi para sahabat. Dan yang keempat, ada kepemimpinan berbasis moral dan akhlak, yang artinya Rasulullah SAW memimpin dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Poin pertama dalam materi saya ini ada analisis karakteristik utama kepemimpinan Rasulullah SAW. Ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang pertama, sidik. Sidik yang artinya jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, pemimpin yang sidik selalu berpegang pada kebenaran, tulus, adil, serta menjadi pijakan moral dan spiritual bagi yang dipimpin. Sifat ini menumbuhkan kepercayaan dan integritas dalam hubungan kepemimpinan. Nah, yang kedua ada amanah. Artinya berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Jadi, seseorang pemimpin yang amanah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawab yang dipercayakan, melainkan melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran dan keselamatan. Nah, yang ketiga ada tabligh, yang artinya menyampaikan atau menyebarkan ajaran Islam dengan jelas, baik, dan tanpa paksaan. Nah, yang keempat ada fatonah, yang artinya cerdas. Nah, masyarakat yang cerdas itu dapat mengambil keputusan yang cerdas, dan pemimpin dengan sifat ini mampu mengelola sumber daya dan situasi secara tepat untuk kemaslahatan bersama. Saya akan membahas tentang empati dan kasih sayang. Peran empati dan kasih sayang dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ini sangat sentral, memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang kuat dan harmonis dengan pengikutnya. Empati Nabi ini terlihat dari kepekaannya terhadap penderitaan umatnya, seperti mempercepat sholat saat mendengar tangisan bayi agar tidak merepotkan ibunya, dan juga menunjukkan rasa iba yang tulus. Nah, dan yang sedangkan empati dan kasih sayang Rasulullah ini memengaruhi hubungan dengan pengikutnya dengan memperkuat ikatan emosional, menciptakan suasana saling percaya dan rasa hormat. Beliau ini membangun komunikasi yang terbuka dan kasih sayang yang
membuat pengikut merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Ada pembahasan kali ini ada kemandirian dan ketegasan. Nah, kemandirian, sikap tegas dan mandiri Rasulullah SAW ini dalam menghadapi tantangan dapat diterapkan dalam kepemimpinan modern ini dengan meladani keteguhan hatinya yang konsisten dan keberanian mengambil keputusan yang tepat meskipun menghadapi tekanan besar. Rasulullah menunjukkan sikap istiqomah, tidak pelin-pelan dan mampu membuat keputusan strategis seperti dalam perang Badar. Ada kepemimpinan melalui teladan. Nah, menjadi teladan dalam kepemimpinan sangat penting seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau ini memimpin bukan hanya dengan perintah, tetapi juga dengan contoh nyata seperti beliau terlihat dari kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan keuletan dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, serta menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.